Halo para netizen-netizenku, kembali lagi di channel Kacang ini. Oke, jadi hari ini kita akan sedikit bincang-bincang atau bercengkrama atau membahas sesuatu hal yang yang banyak atau ada orang lah. Bukannya banyak sih, ada orang yang nanyain ke gua. Dan nanyainnya itu sedikit menarik kalau misalnya menurut gue ya buat dibahas di konten Kacang ini ya, atau bisa dibilang sih seperti podcast, cuman belum tentu bisa juga dibilang podcast ya, karena gue juga nggak punya alat-alat kayak podcast ya. Jadi kita namain bincang-bincang aja ya, sebuah diskusi yang dimana didapat dari opini gue pribadi tanpa ada gangguan orang yang mengendorse gue atau mengganggu pikiran gue atau opini gue gitu ya. Jadi ini opininya real murni dari pemikiran gue tanpa tanpa gangguan atau sponsor orang lain gitu. Jadi langsung aja pertanyaannya itu, dia menanyakan kepada gue via live atau via real life, karena kebetulan dia adalah orang yang kebetulan kenal atau deket, atau bisa dibilang rumahnya tuh nggak jauh dari gue. Dia nanya ke gue, "Bang, kalau misalnya kita atau gue punya budget 1.500.000, bukan 1.500.000 ya, 15 juta, punya budget 15 juta, lebih baik gue beliin mesin SND atau gue custom jadi 2 silinder." Ya, 2 silinder. Jadi kan kalian tahu lah, banyak builder mesin di Indonesia ini yang membuat mesin yang tadinya 1 silinder jadi 2 silinder. Nah, salah satunya itu ada beberapa merek di Tangerang atau di Ciledug tepatnya, itu ada, kalian pasti tahu, orang Tangerang, dia ngebuat mesin-mesin seperti itu. Nah, kebetulan dia nanya tuh, ngebandingin lebih baik gua beli mesin SND yang 190 atau nge-builder atau ngebikin 2 mesin menjadi satu, menjadi 300 cc atau ya 300 cc, bisa dibilang 300 cc tapi handmade. Nah, jadi kita sedikit bahas satu persatu ya. Jadi karena gue di sini punyanya mesin Daytona bukan SND, dari segi mesin Daytona itu dengan kapasitas 190 itu oke banget. Dan ya kalau misalnya kopinya itu adalah SND atau bisa dibilang Zhongsheng, seharusnya oke juga, karena ada yang bilang bahwa mesin Zhongsheng itu mengkopinya itu langsung dari si mesin Daytona-nya itu sendiri dengan pengedowngradean di klep, yang dimana kalau mesin Zhongsheng itu dia memiliki 2 klep dan mesin Daytona itu 4 klep. Itu doang bedanya, selebihnya sama. Dan mesin Zhongsheng 190 itu memiliki namanya starter elektrik, sedangkan Daytona yang ada di Indonesia itu semuanya engkol. Jadi gue pernah ngeliat kalau mesin Daytona itu ada yang pakai elektrik juga. Gue ngeliatnya itu di YouTube yang orang Eropa. Itu emang di Indonesia tuh nggak ada yang jual, cuman di Eropa tuh kalau nggak salah ada. Cuman gue nggak tahu itu misalnya itu di custom lagi atau enggak. Pokoknya gue pernah ngeliat yang namanya mesin Daytona pakai starter listrik. Nah, jadi gue bahas aja ya, dari segi mesin Daytona itu overall mantep, dengan slip engine kapasitas 190 cc tanpa apapun ya. Dia tuh kan emang mesinnya tuh gundelan, gelondongan, itu dengan riset dan teknologi engineering. Widih, mantep banget bahasa gue. Jadi dari beberapa macam orang yang ada di sana tuh menciptakan mesin slip engine mesin Daytona ini untuk digeber-geber, digalak-galakin mesinnya. Itu sampai detik ini motor dan mesin gue tuh nggak bermasalah. Dan seharusnya si Zhongsheng ini atau yang terkenal di Indonesia adalah SND 190, seharusnya juga seperti itu, karena 11-12 dia mengkopinya dari si mesin Daytona. Dan yang kalau misalnya nge-custom mesin, jadi ini kita ngebahas yang satunya lagi ya. Jadi kan kalau misalnya kita punya budget 15 juta, kita mendingan lebih baik custom mesin jadi 2 silinder atau mesin gelondongan 190 cc ya. Jadi kalau misalnya yang custom 2 silinder ini
dia kan namanya ngebikin atau builder itu ada yang namanya try and error atau beberapa apa ya, atau beberapa hal yang harus diperhatikan dari si orang yang bikin sama lu atau si orang yang punya duit. Jadi sebelum lu bikin atau sebelum lu menyerahkan uang lu atau mau bikin tuh mesin, seharusnya lu deal-dealan dulu sampai ada yang namanya garansi. Jadi kan keuntungan dari mesin gelondongan ini tuh, kalau mesin 190 cc yang gelondongan tuh kan keuntungannya dia memiliki garansi lagi. Nah, sedangkan builder ini atau yang bikin jadi 2 silinder tuh seharusnya juga lu harus win-win solution sama si penjualannya itu harus memiliki garansi juga dari si buildernya. Dan yang gua tahu dari mesin 2 silinder ini, dia membuat dari 2 mesin menjadi 1, dan ya 2 mesin menjadi 1 itu kalian atau kamu atau Anda yang pengen membuat mesin jadi 2 silinder atau C-series itu harus memastikan memiliki punya mesin 2 atau setidaknya punya budget yang sedikit lebih, karena mesin 2 itu pasti memiliki try and error atau memiliki part-part yang udah rusak ya. Nggak mungkin kalian memiliki 2 mesin lama atau kalian beli 2 mesin gelondongan lama yang mempunyainya Supra, sama-sama Supra, terus dibeli pengen dijadiin satu, kan nggak mungkin pas dibongkar isinya tuh sama kerusakannya. Nah, itu kalian harus memikirkan itu, karena kalian harus beli part-part yang aus atau yang udah rusak gitu untuk dijadiin satu kesatuan bagian. Dan kenapa gue bisa bilang kayak gitu, karena dari si toko builder yang ada di Cipondoh atau Ciledug, pokoknya perbatasan itu, dia membandol harga mesin C100 untuk 2 silinder itu harganya 15 jutaan. Itu kalau nggak salah kita cuma bawa 1 motor dan mesinnya itu dari dia, pokoknya kita terima beres doang. Nah, itu harganya 15 jutaan, dan 15 jutaan itu seharga juga sama yang namanya mesin SND, walaupun 5 jutanya masih kembali, karena mesin SND itu harganya 9 jutaan sampai 10 jutaan. Dan kalau misalnya beli mesin Daytona kurang 5 juta. Dan kalau misalnya kalian mau nyari yang 140 atau 150 tuh juga ada mesin Daytona, itu harganya 15 juta. Cuman itu kapasitasnya kecil sih, kurang mantep. Jadi dari kesimpulan 2 mesin ini, atau mau beli mesin gelondongan yang buat GP series ya. Jadi gue juga baru tahu nih mesin Daytona ternyata GP series, buat latihan para motor GP atau orang-orang luar sono balapan racing tuh rata-rata pakai mesin Daytona buat dijadiin motor balap, dan atau lebih memilih nge-builder atau nge-custom mesinnya jadi 2 silinder. Kalau menurut gue tergantung, kembali lagi kepada kalian ya. Kalian tuh lebih suka yang seperti apa? Mau kenceng tapi simple, atau kenceng di top speed tapi suaranya kayak moge? Nah, itu tinggal kalian putuskan sendiri. Jadi kalau menurut gua pribadi, sebagai orang awam atau orang yang suka motor apa adanya dan nggak terlalu detail suka mesin, gua lebih suka yang namanya 2 silinder, jujur aja. 2 silinder, gue bakalan punya budget. Kalau misalnya gue punya budget, gue lebih milih ngebikin 2 silinder. Loh, tapi kan abang ngebikinnya buat Supra, malahan beli mesin Daytona, kan padahal cukup buat ngebikin 2 silinder. Oke. Jadi kalau misalnya kalian udah nonton video ini atau udah nge-subscribe channel Kacang yang ini lama, pasti kalian tahu alasan kenapa gue membeli mesin gelondongan Supra Daytona itu pakai Daytona Anima 190, karena alasannya gue nggak mau ribet, nggak mau bapak gue ribet, alias nggak mau bikin bapak gue pusing. Dan ya mesin gelondongan itu lebih mantep atau lebih kayak mesin original lah, nggak terlalu banyak repot ya, cuma nyeting karbu doang kayak yang hal-hal yang gue lakuin sekarang. Paling ya cuma businya lebih mahal gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya gue buat motor Supra 2 silinder, gue bakalan lebih milih itu. Kenapa? Karena gue sendiri mau diribetin, kayak misalnya part-partnya itu kan harus diganti, terus gue harus cari online, gue juga harus ngebikin pasti ditolong minta tolongin sama orang yang buatnya tuh, nih beliin part ini nih karena ininya rusak, karena dia juga malas nyari, karena kan dia juga maunya kerja doang.
mau capek nyari-nyari gitu, karena kan waktunya dia juga sangat berharga karena dia kan adalah builder, bukannya tukang cari part gitu loh. Dan kalaupun misalnya jadi dan itu kan harus ada maintenance atau ke depan-depannya kayak ganti kampas kopling, bak magnet atau stang seher, itu semuanya dibikin custom. Jadi kita harus kembali lagi ke bengkel itu, minta di servis ulang atau minta dibikinin ulang. Nah, jadi gua kenapa nggak bikin tuh mesin 2 silinder, malahan beli mesin Daytona, karena itu alasannya, motor Supra itu bukan buat gua. Kalau misalnya gue pribadi, gue lebih suka yang namanya 2 silinder. Kenapa? Karena lebih beda, terus didengar orangnya juga mantep, karena suaranya kan jadi lebih merdu kan, namanya 2 silinder, dudut gitu. Sedangkan kalau mesin Daytona 1 silinder 190 suaranya menggelegar banget, mengganggu warga gitu, dong 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 dong, karena 1 silinder, silindernya gede, jadi pembuangan apinya juga gede kan, dong dong. Sedangkan kalau misalnya 2 silinder, silindernya lebih kecil, jadi suaranya lebih merdu. Dan ya tadi gue salah nyebutin, sebenarnya kalau Supra tuh C100 paling jadinya cuma 200 cc, karena kan C100 cuma 100 cc, 100 tambah 100 jadinya 200 cc, jadi imbang lah ya, 190 sama 200 cc. Jadi keuntungannya sih kalau mesin Daytona ya itu nggak simple, enak, nggak ribet, tinggal langsung pasang, naik ke mesin, naik ke rangka, tidak ada masalah. Terus part-partnya ada yang jual walaupun mahal gitu. Sedangkan kekurangan dari mesin Daytona ini yang tadi gue bilang, walaupun ada part-partnya mahal banget, kayak gue nyari busi sekecil itu harganya 300.000, bisa diakalin pakai busi lain, cuman harganya lebih murah, cuman gue nggak mau ngambil resiko gitu. Terus udah gitu banyak yang harus diganti, penyesuaian lah kalau buat di Supra, kayak intake-nya harus diubah jadi ngadapnya ke kiri gitu, nggak langsung pasang. Cuman kalau di Win langsung pasang, intake ke belakang tuh nggak masalah. Dan itu buat mesin Daytona. Kalau buat mesin yang builder atau custom 2 silinder, yang jadiin 2 silinder, kelebihannya itu merdu, top speednya panjang, napasnya panjang, itu mantep. Karena mesinnya kan yang namanya 2 ya, jadiin 1 pasti kenceng, suara juga pasti merdu gitu, enak. Dan kekurangannya itu boros pasti, karena yang tadinya cuma 1 silinder jadi 2 ya, walaupun sama-sama boros sih sama mesin Daytona. Terus partnya nggak ada yang jual, karena namanya juga custom, harus ngebikin custom lagi part-partnya gitu. Dan yang ketiga itu dia memiliki masa aus dari si bearing-bearing yang ada di dalam mesin. Kan kalian pasti tahu kalau misalnya belah mesin kan pasti ada bearing-bearingnya. Nah itu kan ada bearing-bearingnya itu jadi pasti lebih cepat aus. Kenapa? Karena kapasitas pada dasarnya tuh motor, bearingnya itu cuma 100 cc dan torsinya putarannya cuma berapa kali gitu. Dan sedangkan kalau misalnya pakai 2 silinder, otomatis bearingnya jadi akan lebih cepat aus, karena yang seharusnya 100 kali putaran ya, jadi cuma 100 kali putaran bisa jadi cuma 50 doang, 50 kali putaran gitulah simpelnya. Karena sepengalaman gue, barang yang semakin sering dipakai bakalan semakin sering aus atau semakin cepat diganti. Kesimpulannya seperti itu ya. Kayak misalnya kalian punya ban baru, terus jarak kalian tuh ke kantor sama ke rumah tuh cuma 10 kilo, dibandingin sama orang yang jalannya tuh jauh lebih jauh atau 100 kilo, itu pasti bannya yang bakalan cepat habis dalam jangka waktu yang sama adalah ban yang jalannya jauh. Seperti itulah kesimpulannya, atau kurang lebihnya seperti itu. Jadi bearing-bearing yang di dalamnya tuh jadi sering cepat aus. Sedangkan kalau mesin Daytona ini sudah lulus lisensi kalau nggak salah tuh, kata orang-orang pinter tuh, lulus lisensi, udah ada garansinya. Jadi kalau misalnya kenapa-napa tinggal klaim garansi, seperti itu. Dan ya kesimpulannya sih buat gua, kalau misalnya gua pribadi punya uang 15 juta, gua dalam keinginan gua lebih milih untuk menjadikan 2 silinder dibandingkan dengan si 1 silinder mesin Daytona atau SND 1 gelondongan gitu. Karena ya itu suaranya lebih oke, lebih paten, lebih mantap, lebih keren ya kan. Terus kalau ngegeber orang kan, ya nama jalan Indonesia kalian tahu lah, lebih macet,
lebih padat, jadi daripada suaranya dong 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 bang bang bang, mendingan suara merdu ya, brung brung brung, yo gitu sih kesimpulannya. Jadi kalau gue pribadi lebih milih 2 silinder daripada si mesin SND ZS atau mesin Daytona. Cuman ya karena keadaan gue kuat bokap, jadinya ya seperti itu gitu loh. Oke, jadi gitu aja bincang-bincangnya ya. Semoga kalian suka bincang-bincang kali ini. Kalau misalnya kalian suka di like, kalau misalnya ada masukan di komen. Kalau misalnya tidak suka nggak apa-apa di dislike, dan dan di subscribe juga jangan lupa supaya channel Kacang ini makin berkembang. Dan ya kalau misalnya yang antusias banyak bikin video seperti ini, banyak yang suka, nanti gue bakalan bikin lanjut part-part bincang-bincang tentang masalah motornya. Waduh. Oke, see you next video and peace. Ciao ciao.